Melanjutkan kisah dari film New Kung Fu Card Master yang kedua, cerita kali ini diawali dengan memperlihatkan Wuji yang hendak pergi menemui Nona Ratu untuk menyelamatkan 6 aliran yang di film pertama Nona Ratu tangkap, di mana menurut informasi 6 aliran perguruan tersebut dikurung di sebuah menara, dan dalam hal ini karena Raja Kelelawar yang memiliki ilmu meringankan tubuh, Wuji pun meminta bantuan kepadanya. Lantas meluncurlah mereka, dan mari saya perkenalkan dengan sosok Raja atau ayahnya Nona Ratu. Dan ternyata orang yang menyelamatkan Nona Ratu di film pertamanya itu adalah gurunya, dan kita panggil saja beliau dengan sebutan Raja Topeng, di mana selain memiliki seorang putri yaitu Nona Ratu, sang raja juga memiliki seorang putra yang kita sebut saja dia pangeran. Pada kesempatan ini Chen Kun sedikit menyindir kegagalan Nona Ratu dalam menangkap Donnie Yen, dan itu cukup membuat Nona Ratu kesal. Akan tetapi sang raja masih mempercayai anaknya untuk bisa mendapatkan golok pembunuh naga dari tangannya Wuji. Nah, berhubung Nona Ratu tahu kalau Sisilia merupakan orang yang Wuji sukai, Nona Ratu pun coba mengancam Sisilia agar mau nurut apa yang ia inginkan, yang tapi beruntungnya dengan cepat Wuji berhasil mengetahuinya, sehingga karena kesal dan tak mungkin membiarkan Wuji pergi begitu saja, Raja Topeng pun diutus untuk melawannya. Dan terkuaklah sebuah fakta, Raja Topeng ternyata adalah bagian dari sekte Ming yang diutus untuk menjadi mata-mata di istana. Dan setelah menjelaskan semuanya ke Wuji tentang penyamaran dirinya, Raja Topeng memberitahukan kondisi 6 aliran yang sudah tak punya kekuatan karena diracun. Dan di sini Raja Topeng berencana memberikan penawar lalu membebaskan mereka semua. Akan tetapi Raja Topeng butuh arak dan wanita cantik sebagai pancingan, sebab 2 bersaudara tapak es yang ditugaskan menjaga itu menyukai 2 hal itu, dan Raja Topeng berencana menjebak mereka, yang permintaan itu jelas saja langsung dituruti oleh Wuji. Nah, usai menggeletakkan seorang wanita lalu mencampuri arak dengan racun pelemah tubuh, Raja Topeng langsung meminta penawarnya untuk membebaskan Sisilia yang dia akui sebagai putri kandungnya, yang karena nafsu permintaan tersebut langsung dituruti tapak es tanpa memikirkan keadaan saudaranya yang sudah diracun. Yang agar rencana ini bisa berjalan tanpa adanya hadangan, Wuji pun mengundang Nona Ratu untuk ia ajak santai, dan tapi di sini Nona Ratu malah mengungkapkan perasaannya ke Wuji, dan Nona Ratu berkata, coba aja kamu mau nurut perintah kerajaan, pasti aku bebasin semua 6 aliran itu. 有时候我在想，也许你会对我更好一些。如果我不是什么郡主，你之前答应过我3件事，在武当山上。 Nah, karena di film pertama tepatnya di markas Sudang waktu itu Wuji telah berjanji untuk menuruti 3 hal ke Nona Ratu, dan Wuji baru menyelesaikan 1 permintaannya saja. Di sini Nona Ratu menagih permintaan selanjutnya, yaitu meminta agar diperbolehkan meminjam golok pembunuh naga dalam waktu 1 jam saja. Akan tetapi karena golok pembunuh naga sebenarnya milik ayah angkat Wuji yaitu Raja Singa Emas, kalau niatnya meminjam golok untuk belajar kemampuannya, ayo ikut aja ke markas Raja Singa Emas. Nona Ratu pun mengiyakan, dan Wuji akan mengatur untuk waktunya. Lantas di sisi lain, ketika Raja Topeng sudah berhasil mengeluarkan 1 persatu orang dari 6 aliran perguruan tersebut, sialnya kerajaan sudah mengetahuinya lebih dulu, hingga dibakarlah menara tersebut supaya sekalian mereka semua bisa tewas di lokasi. Sempat tak percaya dengan obat penawar yang diberikan Raja Topeng, begitu dirasa kekuatannya kembali, Ketua Emi dan Sisilia pun akhirnya ikut mencari jalan keluar, dan tapi sialnya dia malah ketemu tapak es, hingga bertarunglah mereka. Lalu Raja Topeng pun gunakan mereka berdua sebagai tawanan, yang sayangnya pangeran tetap tidak menggubris mereka berdua, hingga akhirnya datang juga Wuji. Wuji pun menyandera pangeran, lantas ia gunakan kekuatannya itu untuk bisa menyelamatkan mereka semua. Nah, pada saat bagian Ketua Emi yang hendak ia selamatkan, Ketua Emi malah terkena jurus tapak es, lalu tapak es tersebut langsung Wuji bunuh, dan sayangnya Ketua Emi tak terselamatkan karena kondisinya sangatlah parah, dan sebelum benar-benar meninggal, Ketua Emi juga menyerahkan status ketua yang baru kepada Sisilia. Dan ada 1 pesan lagi yang mesti Sisilia ingat, yaitu Sisilia tidak diperbolehkan berhubungan dengan Wuji, lalu fokus sajalah mendapatkan 2 senjata tersebut jika ingin menjadi yang terkuat. 吴行奇已经把6大派的人全部都救出来了。请你放了我的皇兄。 我们走。
Imbas dari lepasnya 6 aliran tadi membuat Nona Ratu mendapat sedikit tamparan dari ayahnya, dan Nona Ratu juga diberhentikan dari tugasnya. Lalu tugas tersebut selanjutnya Chen Kun lah orang yang akan melanjutkan. Jelas saja perlakuan ini sangat membuat dirinya kecewa. Lantas karena kecewa itulah Nona Ratu diam-diam akan balik menyerang Chen Kun, dan tak lama muncullah Wuji yang siap mengajaknya pergi ke tempat Raja Singa Emas. Dan dari sini hubungan mereka semakin dekat, yang hal itu membuat Cici cemburu, tapi Cici juga tak bisa berbuat banyak. Nah, di sisi lain setelah sesi mengkremasi ketua Emi selesai juga dilaksanakan, terjadilah perebutan tahta ketua baru antara kakak senior dan Sisilia. Dan karena melihat Sisilia pasti kalah dalam pertarungan ini, Wuji dibantu Nona Ratu pun coba menyelamatkan dengan cara menghentikan pertarungan. Lantas di sini Nona Ratu juga bersandiwara yang intinya agar Sisilia terhindar dari kekalahan. Yang ketika bangun-bangun Sisilia sudah ada di kapal yang tengah menuju ke markas Raja Singa Emas, yang karena tak punya tujuan pulang lagi selain ikut dengan mereka, Sisilia pun akhirnya nurut dan mau ikut juga ke sana. 就请了赵姑娘，骗走了你的师姐们。你这一行三美相伴，艳福不？ Baru juga sampai ke tepian pulau, Wuji sudah mendengar aungan singa ayahnya yang itu merupakan kode penanda bahaya yang sudah pasti nyawa Raja Singa Emas saat ini sedang terancam. Dan ketika mendapati Raja Singa Emas sudah dalam keadaan terikat, Wuji pun langsung menolongnya dan... Ya, ternyata sosok itu bukanlah Raja Singa Emas, melainkan 3 orang bersaudara yang memiliki senjata yang terbuat dari api sekteming yang kekuatannya setara dengan pedang langit dan golok pembunuh naga. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, 3 petarung itu dikomandai oleh seorang wanita yang ternyata adalah ibunya Cici. Yang mana ibunya Cici ini juga berjuluk Ratu Naga Laut. Dia bagian dari sekteming. Lantas dengan kedudukannya sebagai gadis suci yang masih perawan, Ratu Naga Laut tak wajib menuruti ketua sekteming. Lalu alasan beliau menyerang karena faktanya tentang jurus yang Wuji pelajari di ruang rahasia waktu itu, yang harusnya jurus itu akan Ratu Naga Laut pelajari, yang tapi malah Wuji lah yang mendapatkan. Makanya beliau kesal. Lalu di sini beliau kembali meminta agar jurus tersebut diserahkan. Nah, berhubung jurus itu sudah mendarah daging dan tak bisa sembarangan main lepas begitu saja, pada akhirnya Ratu Naga memilih untuk membawa pergi Cici serta goloknya saja. Lalu setelah mereka berhasil menemukan Raja Singa Emas yang masih dalam keadaan sehat, lah kok keesokan harinya tiba-tiba Cici kembali untuk menyerahkan goloknya, yang alasan dia kembali sudah pasti karena perasaan cintanya. 这一天见用。 应所则起。 Dengan bantuan Nona Ratu membacakan cara agar bisa mengalahkan 3 bersaudara bersenjata kembar tersebut lewat pola yang sering ia gunakan, yaitu meniru jurus lawannya. Akhirnya Wuji berhasil mengalahkan mereka juga, ya meskipun ada sedikit corengan karena Sisilia jatuh pingsan pasca terkena serangan, yang tapi itu semua masih terkendali sebab Sisilia masih bisa diselamatkan. Dan di kesempatan ini pula, Nona Ratu memohon untuk dipinjamkan golok pembunuh naga untuk nantinya disatukan dengan pedang langit dengan tujuan untuk mencari rahasia jurus mematikan di balik senjata tersebut. Dan rupanya Raja Singa Emas memperbolehkannya. Tapi sayangnya mereka tak berhasil menggabungkan kedua senjata itu, yang itu artinya mereka nggak tahu caranya. Dan begitu malam tiba, lantas mereka berencana untuk istirahat terlebih dahulu. Tiba-tiba Sisilia memohon agar Wuji mau menyelamatkan ibunya besok, karena dengan kembalinya Cici ke sini sudah pasti berimbas ke ibunya yang akan mendapat hukuman mati sesuai peraturan sekteming. Yang ketika Wuji selesai mengalahkan ketiga petarung itu beserta antek-anteknya, sayangnya Wuji nggak bisa bawa Cici kembali bersamanya lagi sebab Cici harus menggantikan posisi ibunya, yang mau tidak mau Cici mesti mengiyakan karena dengan begini sang ibu tetap akan diakui menjadi bagian dari sekteming. 我给你们准备了船，还有粮食。公子。 Selesai berpisah dengan Cici untuk waktu yang cukup lama, Wuji pun kembali dan mereka menikmati sedikit makanan serta arak pemberian Cici sambil menunggu Sisilia tersadar dari pingsannya. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya, tiba-tiba saja mereka bertiga pingsan lalu sadar-sadar semua orang sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Sisilia yang sudah terkapar di pinggir pantai dengan lemasnya. Yang menurut pengakuan dari Sisilia, arak semalam itu sudah dicampuri obat bius oleh Nona Ratu, dan Nona Ratu sengaja karena ingin mendapatkan kedua senjata legendaris tersebut, yang dengan
adanya pengakuan ini, Wuji pun akan mencarinya untuk bisa mendapatkan senjata serta ayah angkatnya kembali. Dan untuk saat ini dengan kondisi berduaan tanpa adanya orang sama sekali, mereka menyempatkan waktu untuk menyalurkan hasrat mereka berdua. Dan setelah nanti bisa sampai ke rumah dengan selamat, mereka pun berencana akan menikah. Dan inilah suasana kediaman Eme dengan kakak senior sebagai ketua yang baru. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pemuda yang menyerang secara membabi buta, di mana ternyata pemuda ini adalah orang utusan Sisilia yang sengaja diutus untuk membunuh kakak seniornya. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, lah kok tiba-tiba Sisilia juga muncul dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dan Sisilia juga membunuh pemuda tersebut, lalu berdiri sebagai ketua yang baru. Lalu esoknya digelarlah acara pernikahan mereka berdua, yang acaranya cukup meriah sebab dihadiri semua aliran sebagai tamu. Nah, di sini terungkap semuanya setelah Nona Ratu datang lalu menggagalkan ijab kabul di antara mereka berdua, yang mana ternyata orang yang menculik Raja Singa Emas dan mencuri golok naga serta pedang langit ya Sisilia lah orangnya. Alasannya karena Sisilia mengetahui cara menyatukan dua senjata tersebut setelah sebelumnya dikasih tahu oleh mendiang ketua Eme yang sebelumnya. Makanya dia bisa punya kekuatan yang luar biasa, yang setelah mendengar semua penjelasan ini, Wuji memilih untuk mengikuti Nona Ratu saja untuk nantinya bisa mencari tahu di mana ayahnya saat ini berada. 受伤，偷了我的10箱软青死了。 Kembali ke Sisilia, di hadapan Abu Sang Guru dengan suasana hati yang masih kesal, tiba-tiba Chen Kun muncul lalu menghasut Sisilia agar memancing Wuji kemari dengan cara melibatkan Raja Singa Emas sebagai tawanannya, di mana Sisilia yang masih kesal dengan alusnya langsung menuruti perkataan Chen Kun. Lantas setelah itu berkumpullah semua aliran di kediaman Eme dan dimulailah pertarungan antara mereka berdua, yang tanpa sadar Chen Kun diam-diam sudah masuk untuk mengambil kedua senjata tersebut. Nah, alih-alih bisa mengalahkan Chen Kun hanya dengan bermodalkan jurus cakar jahanam tersebut, Sisilia malah dengan mudahnya berhasil dibungkam. Bahkan Chen Kun juga sudah mempersiapkan pasukan untuk membunuh mereka semua. Yang tapi beruntungnya sebelum itu terjadi, Ratu Naga Laut datang untuk membantu. Dan tak hanya Ratu Naga Laut saja yang datang, sekali lagi Nona Ratu juga tak mau ketinggalan, di mana Nona Ratu membawa pasukan setianya yang kali ini berhasil membungkam semua pasukannya Chen Kun. Setelah berhasil melumpuhkan Chen Kun, terjadi sedikit drama tatkala Sisilia sakaratul maut lalu menjodohkan Wuji dengan Nona Ratu. Dan setelah itu film pun tamat.